apa yang terjadi dengan timnas SEA Games kita ini ya itulah potret sepak bola kita gitu. Setiap kali kita gagal apa-apa di sepak bola Indonesia pasti kan ya karena kita nggak punya kompetisi domestik yang emang strong, kita nggak punya pembinaan yang berjenjang yang benar-benar solid gitu. Tapi memang nggak bisa kabur dari situ sih. Pembinaan sepak bola itu lebih panjang dari 2 kali periode presiden. Banyak yang bilang bahwa kita akan datengin pelatih Asia. Terus gue merasa gini, loh kenapa nggak pelatih Belanda lagi gitu. Tahun lalu kan dekat-dekat Natal tuh ketika Kluivert di interview lalu nyata available dan bisa gitu kan. Ya gue kalau nama gue ada dalam shortlist pelatih timnas Indonesia tanggal 24-25 Desember gue akan standby dekat HP gue lah. Nggak mungkin untuk federasi sebesar sepak bola itu nggak ada urusan pemerintah pusatnya, nggak mungkin. Apakah gue tetap mendukung Pak Erick? Ya gue sih tetap mendukung. Cuman kan bukan berarti bahwa lo nggak boleh ngasih masukan. Pertanyaannya, kalau misalkan itu terjadi, ada sosok yang mungkin cocok menggantikan seorang RT di kursi ketua umum dengan segala tantangan? Di TPJ semalam ngomongnya malas ngomongin bola, tapi karena ini ada singgung-singgung sama politik, jadi gue undang Bang Pangeran. Ya, thank you Glenn udah diundang. Thank you. Kayaknya kalau bahasan bola yang ada politiknya cuma gue doang yang mau ngomong. Itu kenapa gue ngundang lo. Itu kenapa gue ngundang Bang Pange. Bang, gue mau ngomongin sepak bola tapi nanti ada sedikit politiknya. Tapi gue mau dimulai dari gimana tanggapan lu MU bisa menahan imbang Bournemouth di kandang 4-4 semalam itu? Jadi memang itu gue ada bangun subuh-subuh kan. Kehilangan poin ini sebenarnya MU tuh kalau misalnya poin yang mereka drop itu dapat semua, itu bisa saingan di peringkat 2 sama 1 tuh sebenarnya kan, tapi drop poin semua ya udahlah pusing gue nonton MU. Tapi oke lah sekarang peringkat 5 kan, peringkat 5 terus apa 6 ya segitu. Menjaga asal lu tiket pesawat ya sama Koji kan? Iya dan gue yakin sih Arsenal pasti turun lah itu. Pasti turun. Kita gak mau ngomongin MU, tapi gue pengen ngomongin soal SEA Games Bang Pange. Yeah. Dan pasca SEA Games ini banyak dinamika yang terjadi dalam federasi kalau kita lihat dari luar. Gue mau mulai dulu dari SEA Games-nya. Hasil gagal lolos grup seperti yang di Laos di 2009 terjadi lagi di Thailand. Tanggapan lu soal hasil ini Bang Pange? Iya ini udah pasti penurunan prestasi ya, karena kan SEA Games sebelumnya bisa juara, bisa emas kan. Dan ini terjadi momennya dalam dinamika politik sepak bola. Jadi bukan sepak bola politik sepak bola yang juga lagi nggak asik sebenarnya buat federasi kan. Kemarin sentimennya masih jelek gara-gara nggak lolos Piala Dunia. Lalu diharapkan SEA Games bisa jadi penghibur. Ya, walaupun menurut gue walaupun menang juga nggak akan menghibur-hibur banget sih sebenarnya. Tapi lumayan lah mengobati lah. Ya lumayan lah. Tapi kan ternyata kena pukul lagi gitu. Apalagi kalau kita lihat kan waktu international break terakhir, waktu FIFA Matchday yang sebelumnya itu kan timnas senior nggak main karena dalihnya kan yang mau main, yang mau dipakai adalah timnas buat SEA Games. Jadi semua fokus ke arah sana kan. Yang ternyata kan ya sama juga gitu memprihatinkan. Jadi ya ini jadi makin pusing lah. Makin pusing lah federasi ini untuk bisa menjawab dan juga mengembalikan sentimen publik jadi lebih positif. Gue sih orang yang tidak begitu suka sebenarnya kalau lihat kita jangan menyalahkan siapa-siapa gitu kan. Ya kan. Ini semua ya kita jangan menyalahkan siapa-siapa, nggak bisa lah. Maksud gue yang namanya pemegang otoritas, pemegang kekuasaan gitu ya dalam hal ini urusan nama sepak bola, ya pasti harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi gitu. Dan kalau bilang kata kita tidak usah saling menyalahkan ya berarti kan gak ada yang bertanggung jawab atas hasilnya kan. Ya itu parah sih. Siapa yang paling bertanggung jawab menurut lu Bang Pange dengan hasil ini? Apa ini kaitannya soal apa nih? Yang soal SEA Games? Soal SEA Games? Ya udah pasti yang ngurusin SEA Games lah. Yang ngurusin timnas kita kaitannya sama SEA Games. Apakah ada andil pelatih di sana? Iya. Apakah ada federasi yang kan gini kan kayak gimana pun kan tim nasional ini di level manapun pelatih dan pemain itu urusan di lapangan. Teknis. Urusan teknis. Urusan di luar lapangannya kan urusan ya manajemen lah, urusan federasi gitu. Jadi ya kalau kemarin ketika di SEA Games sebelumnya bisa juara, dapat emas, itu adalah prestasi. Nah siapapun yang mengklaim itu adalah prestasinya mereka, ya sekarang harus bertanggung jawab kalau misalnya gagal kan. Kan logika sederhana aja sebenarnya. Tapi kalau ketika Bang Pange tadi katakan ada soal di dalam lapangan dan di luar lapangan, tapi menurut lu kegagalan Indonesia di SEA Games ini apa yang faktor yang paling besarnya Bang? Di dalam lapangan atau di luar lapangan? Gini gue ngelihat statementnya coach kita ya. Dia bilang bahwa pemain seperti tidak bisa ini kalau gue parafrasekan lah.
Kan dia bilang bahwa pemain nggak bisa melakukan apa yang dia suruh lah, kira-kira kayak gitu kan. Itu setelah lawan Filipina. Selain Filipina gitu kan, jadi dikasih instruksi apa tidak bisa dilakukan gitu. Itu kan ya kita sebagai penonton, sebagai orang yang lihat dari luar bingung kan. Bingung kan. Jadi untuk kita-kita yang tidak ikutan main dan bukan bagian dari tim tersebut sebagai penonton melihat bahwa iya jadi kata pelatihnya pemainnya nggak bisa menerjemahkan apa yang menjadi arahan dari pelatih gitu. Terus ya terus kalau gitu gimana dong? Iya, kalau gitu gimana dong? Nah, ya jadi kan memang kalau kita lihat ya berbagai macam statement yang keluar, komentar-komentar, termasuk komentar yang menyatakan, "Jangan tanya saya." Mmm, Iya kan? Itu kan sebenarnya secara nggak langsung ya memberikan memberikan statement tersendiri gitu dan kalau kita lihat, ya ini kita bisa bilang ada pergolakan lah, ada pergolakan lah dalam tubuh, mereka-mereka yang memang sedang ngurusin sepak bola Indonesia, gitu. gue nggak mau masuk dulu di pergolakan, tapi gue pengen tahu dulu Bang, secara teknis deh, dari materi pemainnya kan kalau gue nilai memang lebih baik lebih baik yang edisi sebelumnya Mmm, secara mhm. komposisi pemain ya. Lu sepakat dengan hal itu atau lu lihat memang seharusnya tim ini bisa berbicara lebih banyak dibandingkan dengan gagal lolos dari grup? Iya sebenarnya ya kalau lebih bagus yang sebelumnya, ya gua rasa iya. Tapi kan ini bukanlah tim yang jelek banget juga gitu, ya kan. Jadi untuk gagal lolos dari grup sih menurut gua sesuatu hal yang, di luar dugaan ya. Walaupun target ya ini sebelum kompetisi, apa target kita? Perak targetnya. Tergantung versi yang mana. Ya, let's say kita lihat PSSI lah ya, kan yang ngurusin bola spesifik gitu. Gue nggak ngerti sih ada orang bisa menargetkan, gue maunya juara 2 gitu, gimana coba ya kan? Mmm, Ya kan? Iya, it's either lo menargetkan, juara gitu, atau lo bilang ya tim kita mungkin nggak bagus, mungkin kita nggak akan jauh-jauh langkahnya gitu. Tapi kalau lo pernah lihat nggak ada orang yang menargetkan target gue juara 2 gitu? tergantung kondisi sih Bang. Maksudnya Enggak lah, gini. being realistik lah melihat materi pemain tadi gua katakan, Hmm. melihat Thailand yang juga kuat sebagai tuan rumah, mungkin itu menjadi realistis gitu. Itu menurut gue bukan motivasi yang bagus buat semua orang sih, buat pemain juga enggak gitu. Karena gini, kalau lo menargetkan juara 2 berarti lo tahu bahwa iya ujung-ujung gue bakal kalah kok gitu. Mmm, Gue bakal juara 2 gitu. Itu kan menurut gue, eee, kalau misalnya gue yang ada di situ ya posisinya, gue sih nggak akan mengatakan hal seperti itu ya. Menurut gue kayak itu bad motivation menurut mmm. gue, iya. Tapi faktanya sekarang juga kan jangankan juara 2, lolos grup aja kita sangat sulit bahkan dengan secara teknis permainan juga kita tidak bisa menampilkan sesuatu yang menjanjikan Mamang. Makanya itu, dari awal aja secara spirit menurut gue udah kurang oke ya, Mmm, gitu, udah kurang oke. Tadi lo balik lagi ngomongin skuad pemain, ini bukanlah skuad pemain yang buruk sebenarnya, gitu. Ya oke lah, gitu, dibandingkan dengan sebelumnya, iya bagusan dengan sebelumnya, tapi ini levelnya harusnya bisa lebih dari tersingkir di babak grup sih, dan gue rasa lo juga setuju soal itu kan? setuju gue soal itu. Iya, Memang kalau secara pemain kan sebetulnya ini pemain yang sudah lama bersama Bang Mange. mhm, Dan kritikan juga kemarin gue baca di sosial media banyak yang mengarah ke Indra Syafri soal taktik dan juga skema. Bahkan juga penunjukannya kan ini agak sedikit mhm. membingungkan. Karena sebetulnya tidak begitu lama dari SEA Games ini sempat diberhentikan oleh PSSI tapi akhirnya kembali ditunjuk Bang. Melihat Coach Indra Syafri menunggangi timnas memang sosok yang tepat dan terbaik untuk timnas saat ini. Ya pilihannya siapa? Gitu, ya dan kalau misalnya kita lihat ini keputusan yang dianggap apakah ini tergesa-gesa ya, atau memang, ini sesuatu hal yang tidak direncanakan, ya mungkin aja. Karena kan gue rasa banyak peta dan rencana yang berubah, Hmm. ya dengan apa namanya, dengan, dinamika sepak bola kita pada tahun ini kan. Eee, kita tadinya udah bermimpi mau lolos ke Piala Dunia, ya. Atau paling tidak kita lolos ke round berikutnya lah misalnya gitu. Lalu itu kan akan mempengaruhi banyak hal. Contoh misalnya, kalau kita lolos ke round berikutnya Piala Dunia, apakah kemarin ketika FIFA Matchday yang dimain adalah timnas U23 buat SEA Games atau timnas senior? Kan itu yang main pasti akan timnas senior gitu Hmm. kan. Nah, ini juga berpengaruh kepada ya gimana melihat tim yang main di SEA Games ini sih. Jadi apa skala prioritasnya tuh ada di mana, kepentingan ada di mana. Nah, eee, kalau tadinya kita lolos kan yang SEA Games kan hanya jadi secondary aja kan. Ya, Ya kalau sekarang kan jadi berbalik nih, butuh kemenangan untuk memuaskan,
Hasrat. hasrat yang akhirnya tertahan nih gara-gara kita nggak lolos di Piala Dunia. Nah, ya jadi segala sesuatu dilakukan untuk bisa memuaskan hal tersebut. Kalau memang Coach Indra Syafri dianggap yang terbaik, ya gue rasa itu menjadi pertimbangan mereka ya. Tapi ya again, lagi-lagi dengan hasil seperti ini, gue kan ngelihat sentimen publik di berbagai tempat termasuk di media sosial ya. Ada yang bilang bahwa ada satu orang temen bilang momentum sepak bola Indonesia yang sedang bagus harus hancur kembali gitu. Terus gue agak nggak sepakat sama yang sedang bagus karena menurut gue ya kemarin kita tuh exceeding expectations ya, lebih tinggi dari perkiraan. Ternyata kita yang tadi mau terbang ke langit jatuh kembali ke bumi, dan ya apa yang terjadi dengan timnas SEA Games kita ini ya itulah potret sepak bola kita gitu. The Memang seperti realnya itu. ya. Ya memang seperti itu, iya real ya. Karena sebetulnya kan Coach Indra ini waktu Gerald van den Berg masih menangani U23 sempat ada statement. SEA Games itu tidak akan ditangani oleh Gerald van den Berg. Eh, dan juga lu katakan siapa lagi yang bisa melatih. Artinya memang ini mengindikasikan bahwa kita krisis pelatih lokal yang berkualitas, Bambang. Kalau dibilang krisis pelatih lokal sih gue rasa nggak juga ya. Tapi lagi-lagi ini gue merasa bahwa apa yang mau diinginkan oleh para pemangku kebijakan tersebut sama timnas SEA Games ini gitu. Kalau gini, apakah dari awal nggak pengen melangkah jauh? Kan enggak. Karena kalau kita lihat statementnya baik dari federasi ataupun juga dari Kemenpora kan maunya jauh langkahnya kan. Medali. Gitu. Ya kan, maunya dapat medali gitu. Jadi ya menurut gue sih ya that's the way we are gitu. Itu memang seperti ini. Memang seperti ini dan harusnya kan kita nggak usah kaget sebenarnya. Nggak usah kaget kan. Karena ini kemarin kita bisa dapat suntikan booster gitu kan dari pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang kita naturalisasi gitu. Dan pemain-pemain tersebut kan juga beberapa bermain di SEA Games kan. Ya yang namanya booster itu kan sesuatu yang udah oke dibikin lebih oke gitu kan. Tapi kalau mungkin yang belum se-oke itu ya mau dikasih booster segede apapun mungkin ya tidak akan jauh ya. Artinya apa? Apa evaluasi yang harus dilakukan? Sejauh mana evaluasi harus dilakukan? Melihat sepak bola kita ya realnya ini ya hasil SEA Games ini. Ya ini sebenarnya kalau kita ngomongin ini itu kan kita akan balik ke jawaban-jawaban yang klasik dan klise ya. Pembinaan, kompetisi domestik, liga. Dan gue yakin orang kalau dengar kita ngomongin ini pasti udah bosen lah. Karena setiap kali kita gagal apa-apa sepak bola Indonesia pasti kan ya karena kita gak punya kompetisi domestik yang emang strong. Kita gak punya pembinaan yang berjenjang yang benar-benar solid gitu. Tapi memang gak bisa kabur dari situ sih. Gak bisa kabur dari situ. Itu memang selalu jadi core, selalu jadi fondasinya sepak bola dimanapun. Gitu. Nggak kayak gue tadi bilang kalau memang ada naturalisasi itu kan booster doang. Tapi fondasinya itu kayak tadi. Tim nasional adalah pucuk dari kompetisi domestik kan selalu kayak gitu. Nah kompetisi domestik itu yang ada di situ ya itu adalah pucuk lagi dari pembinaan piramida berjenjang umur yang dari bawah sampai ke level senior gitu. Jadi ya posisi kita ya lagi-lagi masih di situ. Jadi kita tidak boleh terlena melihat bahwa apa yang kita dapatkan kemarin dengan pencapaian timnas kita di kualifikasi Piala Dunia itu sebagai gambaran kita ada di mana, enggak kok. Kita memang belum nyampe situ kok. Itu gue sepakat sih. Iya. Itu gue sepakat sih. Artinya regulasi U23 di domestik itu kan ada nih sekarang pemain U23 ini harus bermain minimal 45 menit kalau nggak usah di Super League. Itu artinya tidak cukup Bang untuk membentuk tim usia muda kita. Itu gue rasa sebuah regulasi yang bagus ya kalau ada minimal waktu bermain untuk pemain-pemain muda gitu. Tapi ya menurut gue itu harusnya gini, karena itu kan kita ngomongin waktu bermain, kita belum ngomongin kualitasnya. Kita belum ngomongin gimana bahwa pemain-pemain ini, yang pemain muda ini adalah produk dari pembinaan yang memang dilakukan dalam rencana, dalam blueprint gitu. Karena kan banyak sekali hal-hal yang bagus di sepak bola Indonesia itu sebenarnya terjadinya spontan, ya kan. Nah, kan kalau kita ditanya selalu ya, dan apa kita juga sering bertanya gitu kepada federasi, roadmap sepak bola Indonesia, lagi-lagi semua orang udah bosan lah kita ngomongin ini kan. Apa sih plan lo tuh apa sih gitu. Karena di semua negara yang sepak bolanya dari nggak oke jadi oke, itu ada blueprintnya. Jepang deh misalnya, mereka tuh punya jelas blueprintnya. Atau Inggris deh misalnya, negara yang katanya jago bola terus lama banget bapuk gitu, terus
mereka sadar mereka harus bikin pembinaan yang oke, jadilah gitu yang sekarang timnas yang sekarang walaupun belum pernah juara juga, cuman pemainnya jauh lebih bagus lah dibandingkan dengan 10 tahun lalu gitu misalnya. Kan ada roadmap-nya gitu. Nah, dan ketika kita ngomongin roadmap, ketika ngomongin pembinaan, kita ngomongin periode waktu yang panjang. Kita nggak ngomongin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kita nggak ngomongin bahkan 10 tahun. Jadi pembinaan sepak bola itu lebih panjang dari 2 kali periode presiden. Iya kan? Oke. Iya. Dan sebenarnya ini sama juga kayak pembangunan di sektor lain lah. Kan semua harus berkesinambungan kan. Jadi memang ya blueprint ini, roadmap ini jadi penting sehingga siapapun yang memegang tampuk federasi, dia akan meneruskan dan melakukan sesuai dengan itu. Tapi kalau roadmap sendiri nggak ada, blueprintnya sendiri kalau katanya kan ada tapi kita belum pernah dijelaskan dengan panjang lebar gitu kan. Ya jadinya kita selalu short term aja, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu-gitu aja. Tapi gimana Bang caranya setiap ketua umum ini akhirnya mengikuti roadmap yang sudah disepakati? Konsensusnya kan harus dibentuk di situ kan. Mhm. Gimana cara melakukan itu? Karena kan sekarang yang kita lihat 3-4 tahun ketum ganti beda roadmap, ngulang dari nol. Mhm. Ketum ganti ulang lagi dari nol. Nah, gimana caranya? Apakah pemerintah pusat yang harus intervensi itu atau Ya kan sebenarnya kalau secara peraturan kan nggak boleh apa government intervensi PSSI kan. Tapi memang ya itu harus ada konsensus, harus ada kesepakatan dari semua stakeholders dan itu gua tahu nggak mudah kan. Itu nggak mudah karena ya nentuin target aja beda-beda Bang, nah, gimana lu roadmap? bener. Cuman ya paling tidak itu menjadi acuan sih. Karena kalau enggak kita akan terjebak pada solusi-solusi jangka pendek. Kayak kemarin gitu kita ngomongin, gue orang yang sepakat-sepakat aja dengan naturalisasi. Kan pertanyaan gue sampai kapan gitu kan. Oke, habis kelar tahun ini 4 tahun 5 tahun lagi gimana? Apakah kita akan terus melakukan hal yang sama atau enggak gitu. Kalau ternyata memang oke, kita roadmap-nya adalah naturalisasi setiap tahun, ya nggak apa-apa, cuman bikin itu jadi official plan gitu kan. Jadi sehingga siapapun yang ada di federasi, gue tinggal cari pemain yang ada di Belanda yang bisa gue pakai buat Indonesia, kira-kira gitu. Tapi kan gue rasa kan planningnya nggak kayak gitu. Kalau misalnya nanti di periode berikutnya ada pergantian policy, kan harus putar otak lagi gitu. Gimana caranya kan? Nah itu dia sih menurut gue yang ya pusing lah, ruwet lah sebenarnya. Artinya di 2026 nanti apa langkah yang harus diambil oleh PSSI? Karena kan secara booster naturalisasi kita sudah lewat lah. Kualifikasi Piala Dunia kita sudah sampai roda keempat gitu. Apakah artinya pembuatan roadmap itu menjadi prioritas atau ada hal yang lain yang sebetulnya harus dilakukan? Ya gini, ini sebenarnya kita mesti tanya juga sama federasi, kalian mau ngapain sekarang? Kan katanya kita memang targetnya bukan Piala Dunia 2026 kok, katanya 2030. Oke, 2030 let's say ya gitu ya. Apa rencananya mau ke arah sana gitu? Planningnya apa? Atau nanti kita ngomongin Piala Asia tahun berapa sih? 2027 ya? 2007 ya gitu. Nah udah planningnya apa gitu untuk nyampe ke arah sana. Karena kan gini, karena kalau sekarang kemarin kita kan treating tiap kali FIFA Matchday itu kan kayak transfer window. Kita selalu ada yang kita transfer dari Belanda buat main ini ya kan. Apakah kita akan terus melakukan itu? Enggak. Di sisi lain juga kita harus ingat bahwa pelatih timnas kan juga belum diumumkan kan. Siapa? Ya nama santer lah, kanan kiri ada segala macam gitu. Ya nanti itu akan menentukan juga sebenarnya. Dan kalau ngomongin pelatih timnas ya, ini gue harus ngomong juga. Jadi banyak yang bilang bahwa kita akan datangin pelatih Asia. Ya kan? Kita akan datang pelatih dari mana-mana gitu. Terus gue merasa gini, loh kenapa gak pelatih Belanda lagi? Gue bilang. Iya kemarin pelatih Belanda gagal dan diceng-cengin sama netizen. Loh publik itu bukan gak setuju sama pelatih Belanda aja ya. Publik itu gak setuju sama Patrick Kluivert ya. Iya kan? Kalau ada pelatih Belanda lain yang lebih oke, lebih bagus gitu. Oke aja. Karena sebenarnya alasan untuk memakai pelatih Belanda karena secara culture, bahasa, banyak pemain yang dari Belanda, itu masuk akal menurut gue. Itu masuk akal banget. Sangat-sangat dimengerti gitu. Dan itu adalah alasan yang sangat rasional. Loh kenapa tiba-tiba alasan yang rasional tersebut gak dipakai lagi, terus mencari pelatih lain yang dari Asia misalnya. Atau dari negara lain lah, gue gak tahu dari mana. Itu menurut gue gak usah balik lagi sih. Itu udah bener kok alasannya pakai pelatih Belanda gitu.
tapi pelatih Belanda yang bagus gitu kan. Tapi yang bagus itu kan harus ada duit, Hmm. harus ada reputasi. Kita Iya. peringkat 119 sekarang. Iya. Dan secara keuangan gue nggak tahu ya, tapi apakah kita mampu membayar pelatih yang mungkin Louis van Gaal atau sekelas dia lah. Ya kan gini, kalau mampu atau enggak itu kan urusan federasi lah, ya kan. Itu kan ya terserah mereka gimana cara cari duitnya kalau itu kan. Cuman ya itu yang penting untuk dilakukan gitu. Karena kalau misalnya emangnya pelatih Asia yang bagus emang murah juga? Enggak kan? Enggak juga sebenarnya. Ya tergantung siapa sih bang. Ya ada yang bilang mau cari pelatih Jepang gitu misalnya. Nggak murah juga. Nggak murah juga. Dan gini deh, pelatih itu kan itu tuh bukan satu-satunya faktor yang bikin tim lu jadi jago sebenarnya. Memang ada filosofi sepak bola, ada taktik, ada strategi yang menjadi pilihan dia, preferensi dia. Tapi kan pemainnya kan, ya itu, pemainnya kan itu. Gitu kan. Mainnya itu gitu. Nggak akan dengan serta-merta berubah dengan drastis. Pasti akan ada prosesnya juga. Tapi secara pemain, secara squad udah cocok belum? Udah perlu naturalisasi lagi atau udah lengkap menurut lu? Gini, ini kita harus realistis juga. Bahwa dari semua pemain-pemain diaspora yang kita naturalisasi, itu kan ada tiernya berbeda-beda ya. Itu kita harus realistis gitu. Menurut gue, Jay Izes, Kevin Dix, Calvin Verdong itu tier sendiri tuh. Ya, itu tier A itu. Itu tier A tuh ya. Ya mungkin Emil Audero juga ada di situ lah ya. Nah sisanya kan ada di tier yang ada di bawahnya gitu. Dan kalau lo tanya apakah kita harus naturalisasi lagi, jawaban gue iya dan enggak. Iya mungkin kita ada sektor yang mesti kita cari lagi. Di sisi lain gue merasa ya kita sampai kapan mau kayak gini gitu kan. Mau sampai kapan. Dan ini gak akan habis-habis. Gak akan habis-habis. Walaupun gue tahu sih banyak pemain-pemain naturalisasi tersebut ya sangat happy sebenarnya main di Indonesia ya. Karena ya jadi superstar kan. Ya, exposure-nya di Eropa dia gak segitunya, tapi di sini kayak pemain bintang banget. Tapi gue menarik mau balik lagi ke soal pelatih tadi Bang Pange. Artinya lu memang mendorong pelatih penggantinya ini harus dari Belanda. Karena secara alasan menurut lu masuk akal dengan alasan kultur itu. Iya, menurut gue alasannya itu masuk akal dan sangat rasional. Gitu. Nah perkara pelatih yang dipilih siapa ini kan yang jadi penting. Karena kalau misalnya ganti pelatih lain dari tempat lain juga ya kan secara culture akan berubah juga. Nah inilah yang menurut gue ya kadang-kadang membingungkan sih. Membingungkan karena arahnya nih maunya apa sih? Lo maunya yang kayak gimana sih? Mau pelatih yang kayak gimana? Perkara bahwa ternyata Kluivert gagal dan tidak mampu loh. Kan kita semua dari awal udah ngomong gitu. Kan kita semua dari awal udah ngomong gitu kan. Tidak ada satupun track recordnya Kluivert yang menunjukkan bahwa dia menjanjikan untuk membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Nggak ada. Mungkin kan nama besar itu yang diharapkan bisa mengontrol ruang ganti Bang. Karena saat itu isunya ada soal ego pemain dan lain-lain. Mungkin itu bisa diredam oleh seorang Kluivert yang memiliki nama besar di sepak bola dunia. Sedangkan juga ada juga waktu itu narasi yang mengatakan soal taktikal dan lain-lain ada Alex Pastor di situ yang melengkapi gitu. Ini kan semuanya sepaket ya. Ini semuanya sepaket dan gimana pun yang dinilai yang dijudge itu ya adalah head coach. Yang bertanggung jawab dia. Yang bertanggung jawab adalah dia. Gitu. Ya kalau misalnya kalau misalnya di ranah politik bilang tidak ada kebijakan menteri yang ada adalah kebijakan presiden. Ya dalam hal staff pelatih juga sama gitu. Nggak ada itu yang namanya taktik dari asisten dari staff, enggak. Itu taktik pelatihnya. Dia yang bertanggung jawab kan kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang bahwa untuk meredam untuk bisa mengontrol ego dan ruang ganti dan lain apa segala macam, kan yang dinilai lagi-lagi adalah hasil. Dan hasilnya tidak ada satupun yang menggambarkan bahwa ternyata kalaupun benar mengontrol ego ruang ganti gitu, ego pemain mengontrol ruang ganti ternyata bisa ditranslate bagus di atas lapangan kan, nggak aja, sama aja. Dan itulah yang menurut gue jadi downfallnya Kluivert dan timnya itu. Gitu. Ronde keempat itu menurut lu keberhasilan atau kegagalan? Ronde keempat itu prestasi karena kita belum pernah nyampe situ, itu harus diakui ya, gitu. Tapi kita pasti melihat bahwa harusnya kita bisa lebih maksimal lagi. Dan lagi-lagi ini kan kaitannya sama politik persepsi ya. Gimana publik mempersepsikan apa yang terjadi gitu.
Ya gue rasa memang ketika ada pelatih yang lama, lalu diganti dalam kondisi setelah menang. Again gue harus bilang gue bukan orang yang pro-pro banget sama STY lah, Hmm. enggak. Tapi gue mau mengajak orang untuk melihat politik persepsi publiknya gimana. Nah pelatih yang sangat populer di kalangan masyarakat diganti setelah menang. Diganti oleh pelatih baru yang membuat banyak orang tanda tanya. Kan selalu ada benefit of the doubt di awal. Oke, mungkin aja kita salah, mungkin aja ini pilihan yang tepat. Dan ternyata kan enggak. Nah, ketika masuk ke ronde 4, sebuah prestasi kita belum pernah nyampe sana. Tapi ada satu faktor di mana nih pelatih baru ini, Kluivert dalam hal ini, yang bagi banyak orang nggak esrek. Yang tadinya terlihat seperti prestasi, malah jadi seperti what if buat orang kan. Hmm. Coba kita pelatihnya masih STI yang lama. Walaupun itu belum tentu Belum jaminan. tentu juga. Cuman kan hanya bisa dinilai atas sesuatu yang udah terjadi. Gitu. Nah, ini sebenarnya dari awal kita udah tahu bahwa ini adalah resiko yang diambil oleh federasi ketika memilih Kluivert untuk jadi pelatih timnas. Apa ya alasan yang logis hingga akhirnya federasi bisa mengambil keputusan sebesar dan seresiko itu Bang Pange? Karena kalau misalkan secara logika pelatih yang lama dilanjutkan, mungkin itu akan lebih menguntungkan untuk federasi. Alasannya gue nggak tahu ya. Lo harus nanya sama yang Karena itu ambil keputusan pertanyaan semua orang ya. Iya, udah banyak teori dan hipotesis lah orang bikin Iya. teori macam-macam kan. The real reason kita juga nggak tahu. Karena kalau alasannya adalah performance, ya sebenarnya nggak lebih baik kan? Nggak lebih baik. Kalau dinilai ya dia sukses membawa sampai ke ronde 4, iya. Cuman ya tadi sesuatu yang harusnya jadi prestasi karena kita belum pernah nyampe sana. Jadi publik melihatnya what if. Iya. Coba kalau misalnya gitu kan. Kayak gitu jadinya. Dan itu kan jadi nggak bagus buat siapapun yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah ini menarik soal persepsi publik ini apakah akan jadi pertimbangan untuk pelatih selanjutnya? Karena jangan sampai ketika siapapun nanti dibanding-bandingkan dengan yang lama-lama nih Bang Pange. Itu kan juga akan jadi kontradiktif untuk kita dan kontraproduktif lah. Iya, betul sih itu pasti akan jadi pertimbangan juga gimana sentimen publik ya. Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa belum diumumkan juga ya sampai sekarang gitu. Ya kan sekarang bulan-bulan sekarang nih kan tahun lalu kan dekat-dekat Natal tuh ketika Kluivert di interview lalu ternyata available dan bisa gitu kan. Ya gue kalau nama gue ada dalam shortlist pelatih timnas Indonesia tanggal 24-25 Desember gue akan standby dekat HP gue lah. Siapa tuh ditelepon kan? Nah gitu aja sih. Ada nama jagoan gak sih Bang buat lu pelatih? Nggak ada sih gue. Nggak. Ya, gue nggak tahu banyak sebenarnya yang ada di dalam shortlistnya PSSI itu siapa aja. Cuman gue mengharapkan ya kali ini ngambil keputusan yang lebih yang lebih tepat lah, yang Ya, lebih pas lah. karena secara nama-nama memang yang sekarang kayaknya nggak gitu bocor deh, karena nggak banyak yang ngomong juga kan, berspekulasi. Tapi menarik Bang, waktu Pak Ete itu terakhir konvers soal pelatih, mengatakan bahwa ada mengerucut ke 5 nama. Tapi setelah itu ada statement yang mengatakan bahwa belum mengerucut Bang dari Pak Saidudin Amali. Dan begitupun ketika ada perbedaan statement soal target tadi, emas dan juga perak. Kemenpora mengatakan SEA Games targetnya adalah emas, PSSI mengatakan targetnya adalah perak. Perbedaan statement ini di dalam tubuh federasi, ketua umum dan juga wakil ketua umum, apa yang Bang Pange lihat dari perbedaan itu? Ya ini kan sebenarnya publik bisa ngelihat ya banyak statement-statement yang keluar dari bos-bos sepak bola ini lah ya. Ada yang ngasih statement yang ya apa segala macam lah. Jadi sebenarnya publik bisa ngelihat ini ada sesuatu yang sedang terjadi ini. Ada ya gue tadi bilang kayaknya mungkin ada pergolakan kali ya. Ada pergolakan dalam tubuh federasi ataupun dalam tubuh para stakeholder sepak bola Indonesia yang lain. Lalu juga ya ada yang ngasih komentar di podcast, ada yang ngomong kepada media dan lain sebagainya. Dan ini kan sebenarnya menjadi bahan bakar bagi para spekulan yang selama ini bilang bahwa ya ada friksi, ada perpecahan kan di dalam tubuh federasi dan juga di dalam tim nasional. Ini kan teori-teori yang ramai di sosial media. Ya menurut gue sih harusnya biar nggak banyak orang yang berteori ya harusnya uniform aja statementnya sih gitu. Nah cuman kita kan nggak bisa memisahkan antara sepak bola dan politik. Betul. Dan gue dari awal selalu bilang nggak apa-apa kok sepak bola dimasukin politik karena di mana-mana juga kayak gitu.
Yang penting kan outputnya apa, Hmm. hasilnya apa. Kalau hasilnya bagus, gue rasa semua orang juga akan ya aja kan. Nah ini menarik untuk dicermati sih. Gue melihat mungkin mungkin ya mungkin setelah ketika ketua umum PSSI lalu juga menjadi Menpora, yang diberikan keterangan sama FIFA kan nggak apa-apa gitu kan, eee, bisa merangkap gitu. Itu kan sebenarnya ya akan ada, kalaupun nggak dibilang konflik, akan ada dinamika lah di sana secara kepentingan gitu. Karena berarti kan ada satu waktu di mana beliau ini jadi ketua umum PSSI, Hmm. ada satu waktu di mana beliau ini jadi Menpora. Dan sulit kan untuk memisahkan kapan dan di mananya ini kan. Dan kalau kita lihat kan dalam beberapa kali, urusan sepak bola ini kan, yang lebih banyak muncul sekarang kan Zainuddin, Pak Zainuddin. wakil ketua umum ya, Pak Zainuddin Amali kan. Ya ini kan bisa dianggap sebagai sinyal-sinyal tertentu lah. Tapi apakah itu bisa dianggap juga pembagian tugas, Bang? Karena untuk menghindari konflik kepentingan itu akhirnya diserahkan ke Pak Zainuddin sebagai wakil ketua umum. Ya kalau alasannya kayak gitu bakal ada orang yang bilang, ya kalau dikasih wakil ketua umumnya ganti aja kan. Hmm. Ya kan gitu sekalian aja gitu kan. Nah, tapi kan, nggak seperti itu. Jadi, ya orang jadi bingung juga sekarang gitu. Tiba-tiba Pak Amali yang selama ini nggak terlalu banyak sering tampil dan ngomong sebenarnya kan. Ya tiba-tiba banyak angkat bicara, walaupun alasannya mungkin biar nggak konflik kepentingan, ya secara secara kelihatan aja kan udah terjadi konflik of interest sebenarnya. Bang, tapi ketika lu tadi bilang mengindikasikan ada gejolak di dalam PSSI, menurut lu akan sejauh mana gejolaknya? Eh Gini, kalau lo lihat beberapa ketua umum PSSI terakhir, itu kan nggak pernah sampai akhir masa jabatannya. Hmm. Selalu terjadi, KLB kan. Dan, sepak bola Indonesia lagi-lagi tidak bisa dipisahkan dari urusan politik. Nah, soal bacaan politik, publik kan juga bisa kelihatan lah. Karena gimana pun ini dua hal yang selalu berjalan beriringan. Nah, ketika terjadi, pergeseran bandul politik ya, lo tau lah maksud gue apa kan. Hmm. Ya pasti orang akan lihat, oke, kira-kira kepentingannya pemerintah pusat sama sepak bola tuh seperti apa. Itu pasti ada kaitannya, nggak mungkin enggak. Apa kepentingannya untuk pemerintah pusat saat ini? Sejujurnya gue nggak tahu ya sebenarnya apa ya, tapi ya, sepak bola itu kan adalah sesuatu yang menarik perhatian publik. Nomor satu lah, itu etalase utama gitu untuk berebut perhatian publik. Jadi kalau gue government ya, kalau gue pemerintah, gue pasti akan merebut hati masyarakat dengan sesuatu yang menarik buat mereka, dalam hal ini ya sepak bola gitu. Dan sekarang kan kondisinya secara sepak bola lagi nggak asik nih, lagi nggak bagus kan. Ya menurut gue ini pasti akan jadi pertimbangan juga lah, akan jadi pertimbangan juga. Apakah ini akan bisa ditranslasikan jadi bentuk, dinamika dalam tubuh federasi, ya nggak tahu juga. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi trennya seperti itu, Hmm. trennya seperti itu. Kalau lo lihat aja lah, beberapa ketua umum PSSI ke belakang itu pasti terjadi dinamika sebelum akhirnya berpindah ke tangan ketua yang baru, selalu gitu. Menurut lu akan sampai sejauh KLB? I don't know, mungkin iya mungkin enggak. Tapi kan kita cuman bisa ngelihat tren aja kan. Hmm. Cuman bisa ngelihat tren aja, dan trennya ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kejadian tidak mengherankan juga. Tapi kan juga kalau misalnya secara politik bisa dikonsolidasi, ya mungkin aja nggak akan ada pergantian dalam waktu dekat. Itu kayak ini bukan urusan sepak bola ya, ini Ini urusan ini urusan politik betul. dan sepak bola gitu. Dan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan kayak gue bilang tadi. Karena kan gini, tadi gue sudah katakan roadmap. Ketika roadmap itu berganti, ketika ketua umum berganti aja, itu suatu yang negatif untuk kita sebetulnya. Dan ini ketika ketua umum yang kita nggak pernah melihat ketua umum PSSI ini akhirnya sampai ke periode yang selesai, itu juga kan tidak produktif untuk kita, Bang Mange. Iya. Untuk sepak bolanya ya. Benar, betul. Makanya itu, tadi gue bilang memang harus ada konsolidasi politik di sini gitu. Karena kan itu nggak mungkin untuk federasi sebesar sepak bola itu nggak ada urusan pemerintah pusatnya, nggak mungkin. Bahkan kita lihat di beberapa organisasi olahraga lain, Hmm.
itu kan udah beberapa berganti kepemimpinan ke dalam tanda kutip orangnya presiden, kira-kira gitu kan. Nah, gitu. Ya itu gue rasa di sepak bola cepat atau lambat akan kayak gitu juga sih. Berarti faktor dari angin istana itu akan menjadi salah satu faktor kunci yang Suka nggak suka melihat. itu pasti akan berpengaruh, pasti. Itu sebuah keniscayaan lah. Itu sebuah keniscayaan politik. Naif kalau kita bilang itu nggak ada hubungannya dengan sepak bola Indonesia ya, pasti ada. Bang Pange, dari awal kepemimpinan Pak RT sampai dengan sekarang, gue mau nanya sama lu, apa yang perlu diapresiasi dan apa yang perlu dikritik dari kepemimpinan PSSI saat ini? Eh Pak Erick Thohir itu gue rasa bisa memodernisasi gimana sepak bola itu dilakukan secara bisnis. Menurut gue itu patut diapresiasi banget sih. Karena kenapa? Karena selama ini kita tahu bahwa sepak bola Indonesia itu banyak yang nonton, banyak yang suka. To monetize susah banget kan, gitu ya kan. Timnas Indonesia itu kan akhirnya bisa jadi sebuah Komoditi. komoditi yang bagus gitu dan ngelihat bisa menarik banyak sponsor. Ya walaupun ada yang bilang ya tapi kan waktu itu beliau itu juga sebagai Menteri BUMN misalnya. Ya menurut gue itu ya hal yang sah-sah aja sebenarnya kan karena untuk kepentingan sepak bola Indonesia juga. Jadi bagian soal itunya menurut gue harus diapresiasi. Naturalisasi itu juga sebuah inovasi gitu. Itu buat gue orang yang kayaknya kalau selain Pak Ete itu pasti nggak akan bisa untuk bisa melakukan hal seperti itu. Itu juga patut diapresiasi walaupun memang itu bukan solusi buat jangka panjang ya. Nah ini kan adalah breakthrough yang menurut gue akan jadi legasinya beliau lah. Nah tapi kalau apa yang harus dikritik ya banyak keputusan-keputusan yang secara sepak bola itu ya tanda tanya lah. Contohnya? Ya yang paling kelihatan dan diingat sama orang ya soal Kluivert, udah pasti gitu. Hmm. Itu tidak akan bisa inilah, itu tidak akan bisa dihilangkan dari benak banyak fans sepak bola di Indonesia lah. Seperti itu. Lalu juga bagaimana soal komunikasi publik lah soal sepak bola gitu. Jadi kan banyak statement-statement yang gue rasa justru malah mengundang sentimen negatif gitu. Contoh misalnya soal Ruang ganti. ruang ganti, lalu soal Tim kepelatihan terbaik. tim kepelatihan terbaik yang pernah ada. Ini satu lagi. Oh yang ini tidak nonton liga domestik kalau nggak salah. Oh Karena iya, ngurusinnya iya. timnas kan gitu. Iya. Ya itu kan menurut gue karena gue orang yang lama bergerak di bidang komunikasi politik ya itu kan harusnya bisa lebih baik lah. Bisa. Tapi bukannya message yang ingin disampaikan adalah liga itu kan sebetulnya tanggung jawabnya LIB. Kayak kalau di Inggris kan ada Ya. Premier League kan Ya. yang mengurusi itu Bang Pange. Iya secara manajemen secara profesional iya betul. Tapi kan itu tetap domainnya federasi. Domainnya PSSI. Yang milih yang ada dalam kongres PSSI itu kan isinya Asprof dan klub. Ya. Klub itu kan mainnya di liga dan mereka memilih pengurus PSSI termasuk ketua umumnya. Jadi kan nggak bisa dibilang bahwa itu urusannya LIB enggak dong. Kan nggak gitu menurut gue. Itu adalah stakeholdersnya kan tetap paling tinggi adalah dalam konteks Indonesia ya adalah ketua umum PSSI. Dan memang hanya di Indonesia bahwa ketua umum PSSI itu sebuah jabatan yang populer yang orang tahu namanya. Gue sebagai orang yang sangat tahu sepak bola karena gue lama bergelut sepak bola internasional gitu. Gue ditanya siapa chairman-nya FA atau DFB gitu atau FIGC nggak tahu gue. Dan lo tanya juga sama orang Inggris, sama orang Jerman, sama orang Itali, siapa bos PSSI lo gitu, FA lo. Mungkin mereka nggak tahu. Tapi kan di Indonesia ini kan jabatan yang prestis kan, jabatan yang mentereng kan, dan punya privilege yang banyak sebenarnya secara akses dan secara politik. Jadi ya wajar kalau pada akhirnya ya publik memberikan harapan yang sangat besar. Dan pada kaitannya lagi-lagi bahwa kalau dihubungkan dengan kompetisi domestik, dengan liga, ya menurut gue sebagai bos tertinggi sepak bola Indonesia, itu tetap jadi urusannya PSSI sih. Bang, gue pengen tahu juga soal ini dengan tadi yang sudah lo katakan plus dan juga minusnya. Ada juga kan sekarang beberapa orang lah yang mengatakan Erick Thohir harus out dari PSSI. Apa tanggapan lu soal ini Bang? Ya menurut gue itu kan gini, gue tuh orang yang sebenarnya
merasa bahwa siapapun yang mengemban amanah jabatan dalam konteks apapun ya, mau itu sepak bola, mau itu politik, ya harus diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya sampai akhir di masa periodenya. Walaupun kayak tadi gue bilang ya, trennya ketua umum PSSI itu nggak pernah sampai habis masa jabatannya dalam beberapa term terakhir lah. Ya menurut gue lagi-lagi tuh kembali kepada ini kan, yang bisa ganti, yang bisa bikin KLB siapa ya, anggota PSSI kan. Nah makanya gue bilang ini lagi-lagi urusannya konsolidasi politik sih. Dinamika internalnya. Dan mereka internal. Dan PSSI ini kan adalah gini, PSSI ini adalah organisasi yang sebenarnya sangat tertutup. Sebenarnya ya, Iya, iya. ya sangat tertutup. Mau publik ngomong segede apapun di luar, mereka bilang enggak ya enggak, karena mereka kan football family gitu, istilahnya gitu. Nah, cuman ada faktor lain yang selalu berpengaruh ya. Tadi gue bilang urusan politik dari government itu nggak bisa dikesampingkan sih, nggak bisa dikesampingkan. Nah, apakah ini bisa dikonsolidate atau enggak? Dan apakah ini bisa di-tie-in hubungannya dengan pemerintah pusat? Dan ini yang terjadi secara nggak langsung di luar ya. Karena kan secara peraturan regulasi kan nggak boleh. Ya, apa government intervensi PSSI kan nggak boleh. Akan di-ban sama FIFA. Itu secara regulasi kalau di depan. Tapi kan namanya politik kan selalu bergerak di ruang abu-abu kan. Iya. Nah ya gitu. Dah. Konsolidasi inilah yang akan menentukan. Balik ke pertanyaan lo, apakah akan ada pergantian kepemimpinan atau enggak? Bau-baunya. Kalau tadi gua tanya soal angin istana kan lu bilang lu nggak tahu. Tapi kalau lu sebagai orang lama yang mengikuti sepak bola apalagi di federasi, bau-baunya di dalam itu seperti apa sih, Bang? Bau-baunya sih ya kalau gua melihat mungkin ada oportunis politik ya. Dan pasti ada kan? Dan pasti ada. Ya pasti akan banyak yang mencoba untuk mengambil momen dan kesempatan. Kenapa? Ya karena sentimennya terhadap PSSI kan lagi jelek banget sekarang. Gitu. Dan ya kalau lo baca Art of War kan, ketika momentum lagi sama lo ya lo merebut lah. Gitu sih. Bang, gue kan kenal lu kan gue ngikutin lu udah cukup lama. Dan gue tahu lu salah satu orang yang pernah dekat dengan Pak Ete gitu. Tapi sekarang lu mulai ada kritikan lah yang lu sampaikan. Sebetulnya apa sih standing point lu sekarang? Apakah lu masih mendukung seorang Erick Thohir di ketua PSSI sampai 2027 atau seperti apa? Ya ini sering banget ditanyain sama gue ketika gue menyampaikan kritik kepada PSSI ya. Lu kan dulu bikin gue bikin beda kan untuk dukung Pak Ete jadi ketua PSSI. Gue merasa bahwa beliau itu orang yang tepat untuk memimpin sepak bola Indonesia, untuk breakthrough, untuk memberikan manajemen yang baru lah, yang segar dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kayak gue tadi bilang, ada beberapa hal yang memang hanya bisa terjadi ketika Pak Ete yang jadi ketua PSSI. Nah, dan itu perlu diapresiasi. Tapi memang gini, kalau gue merasa bahwa hanya karena lo mendukung seseorang, bukan berarti lo akan jadi apa kacamata kuda aja kan? Enggak. Gitu. Jadi ya gue sebagai orang yang mendukung beliau waktu itu buat jadi ketua PSSI, ya ketika ada hal-hal yang gue rasa perlu disampaikan, ya gue sampaikan feedback gue aja gitu. Karena ini tuh berasal dari good intention ya. Karena kan gue lihatnya dari sudut pandang supporter, sudut pandang penonton. Gue orang yang ada di luar, dan memang orang yang ada di luar tugasnya mengingatkan sama yang ada di dalam sih. Kayak gitu. Harusnya memang, dan ini berlaku di banyak hal, lagi-lagi bukan cuma sepak bola ya, politik, pemerintahan itu juga sama gitu. Jadi ya menurut gue, apakah gue tetap mendukung Pak Erick? Ya gue sih tetap mendukung. Gue tetap mendukung ya, karena gue merasa bahwa yang namanya jabatan tuh harus diselesaikan sampai akhir. Cuman kan bukan berarti bahwa lo nggak boleh ngasih masukan, lo nggak boleh ngasih feedback gitu. Salah satu hal yang menurut gue bikin politik Indonesia secara general ini jadi sering kusut adalah banyak kita yang terjebak pada relasi model fandom, model fanbase ya, antara pendukung dengan atau ada para orang yang berkepentingan dengan politisi atau dengan tokohnya. Seolah-olah apa yang dibikin sama tokoh yang didukung ini benar semua gitu. Padahal kan enggak. Tugas yang namanya pendukung atau orang yang mengendorse, tugasnya kan adalah check and balance. Ada hal yang benar didukung, ada hal yang perlu diingatkan, ya diingatkan. Kalau misalnya modelnya adalah fandom, fanbase, apa aja yang dibikin iya gitu kan, oh nggak ada yang salah gitu, itulah awal downfall itu ya kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Satu lagi Bang, banyak juga sekarang
kan di publik itu terpecah nih antara ada yang masih mendukung Pak RT dan juga ada sebagian yang tadi gue katakan meminta untuk Pak RT mundur. Pertanyaannya, kalau misalkan itu terjadi, ada sosok yang mungkin cocok menggantikan seorang RT di kursi ketua umum dengan segala tantangan dan yang perlu dilakukan saat ini? Eh siapa ya? Ya gua rasa gini, Pak Erik ini kan punya 2 waketum. Hmm. Satu itu Pak Zainuddin Amali, satu itu Ratu Tisha kan. Nah menurut gua sih, ya kalau 2 nama ini mungkin diberikan kesempatan ya seru juga sih. Ya ngelihat Pak Amali yang juga dulu mantan Menpora, pernah jadi Menpora, sama Ratu Tisha yang udah ya lama banget dia ngurusin sepak bola kan dan masih muda juga, relatif muda gitu. Ya gue rasa sih mungkin kalau ada kesempatan mungkin Ratu Tisha maju jadi ketum PSSI berikutnya, mungkin lucu juga sih. Secara atribusi cukup nggak bang? Cukup kuat nggak untuk menggantikan? Karena ya tadi kalau misalkan gue pertanyaannya siapapun bisa lah bisa menggantikan. Tapi secara atribusi bang, cukup nggak untuk bisa mengimbangi? Maksud tuh secara politik? Secara politik, Secara politik kan? secara mungkin keuangan, secara koneksi gitu. Itu kan juga akan jadi pertanyaan selanjutnya. Itu cukup nggak? Ini kita ngomongin term berikutnya ya. Yes. Ini kita ngomongin term berikutnya ya. Iya itu sih bisa diusahakan sih menurut gue. Karena kenapa? Udah bisa jadi waketum itu susah loh bos. Jauh itu langkahnya itu. Dan gue kan orang yang lihat dari deket waktu Kongres PSSI yang kemarin kan. Itu bukan hal yang bukan hal yang sederhana gitu. Jadi ya tadi urusannya lagi-lagi nih urusan politik sih. Bisa dikonsolidasi nggak? Gitu. Atau jangan-jangan mungkin ada nama-nama lain, gue nggak tahu kan. Karena kan biasanya kalau Indonesia itu kita lihat setiap kali urusan sepak bola itu apa flavor of the month-nya itu siapa? Selalu ada gitu kan. Selalu ada nama-nama yang memang tiba-tiba muncul lalu dihubungkan dengan sepak bola. Walaupun mungkin sebelumnya nggak ngurusin sepak bola. Itu juga sering kejadian. Tapi ya kayak gitu sih menurut gue sih. Karena gini, di sebelum-sebelumnya ketika mau ada pergantian ketua umum mungkin akan banyak orang yang angkat tangan, akan banyak orang yang maju. Tapi yang ini gue lihat nggak gitu banyak orang yang berani untuk statement gue akan maju gitu bang. Apakah karena kalau kita ngomong pelatih lah, suka nggak suka nantinya ketika ada pelatih baru itu akan dibandingkan dengan capaian pelatih atau Kluivert gitu. Gitu pun dengan ketua umum menurut gue. Iya, kayak gue tadi bilang ya, dengan semua mungkin kritik dan feedback yang sering gue sampaikan kepada PSSI, apa yang dilakukan sama Pak Erik itu luar biasa sebenarnya. Banyak hal-hal bagus sebenarnya yang dilakukan ya. Dan itu mungkin akan jadi parameter yang susah untuk bisa disamakan lah dengan orang-orang lain gitu. Contoh misalnya, lolos ke putaran keempat Piala Dunia itu prestasi itu, susah itu. Nggak pernah terjadi sebelumnya kan. Nah, dan untuk bisa nyampe ke sana very very difficult sebenarnya. Lalu berikutnya, gimana dengan manajemen sepak bola secara bisnis? Itu juga hal yang sangat tidak sederhana. Apakah banyak orang bisa melakukan hal tersebut? Mungkin dalam kepala gue sih nggak banyak orang yang bisa ya. Ya ada beberapa lah orang yang gue rasa mungkin punya potensi bisa bikin kayak gitu. Siapa bang? Nggak enak lah kalau gue sebut namanya. Ya, cuman ya itu satu hal breakthrough inovasi baru lah. Bagaimana timnas bisa dipenuhi tiap kali main di GBK dengan segala macam sponsor, penonton, itu kan satu hal yang mesti diteruskan. Dan legacy itu bukan satu hal yang mudah untuk bisa lanjutkan. Jadi kalau lo bilang mungkin banyak yang belum dihubungkan buat jadi pimpinan berikutnya, ya karena mungkin satu susah untuk bisa match prestasi kayak gitu. Yang kedua, ya mungkin belum waktunya aja kali. Kan kita berpendapat kalau ada KLB. Kalau nggak ada kan berarti masih 2 tahun lagi berarti ya? 2027 kan? Ya. Okay. Menarik sih 2027 karena ya kita nanti kan, tapi ini sebetulnya jadi standar bagus sih bang. Siapapun nanti 2027 ketika maju, itu artinya standarnya kan udah naik kan. Karena gue capek selama ini ngeliat akhirnya PSSI ini dijadikan batu loncatan doang gitu untuk jadi kepala daerah atau jadi posisi tertentu gitu. Tapi dengan adanya fondasi yang ada yang ditaruh untuk sepak bola kita, seenggaknya itu bisa menjadi patokan lah menilai kualitas dari ketum selanjutnya. Oh iya, makanya ini satu hal yang jadi titik tolak yang
udah naik kelas lah. Menurut gue tuh kita udah naik kelas sebenarnya secara pengelolaan tim nasional. Hmm. Harus digarisbawahi cuma tim nasional ya. Kalau level-level lain ya gue rasa kita masih bisa lebih baik lagi lah. Nah, paling tidak ini harus diteruskan. Nah, meneruskannya itu ya tidak gampang, udah pasti gak gampang. Dan yang berikutnya adalah apa yang harus dibenahi kalau misalnya belum sempat dilakukan soal pembinaan di era yang sekarang, soal rotan sepak bola, soal sepak bola putri misalnya, dan lain-lain, ya itu jadi PR di berikutnya. Tapi berikutnya pembinaan itu harus menjadi prioritas. Iya, pembinaan itu harus jadi prioritas dimanapun sebenarnya, di level manapun, mau siapapun. Dan ini kan kayak gue tadi bilang, pembinaan sepak bola itu periodenya lebih panjang dari 2 kali periode pembinaan PSSI dan presiden sebenarnya. Jadi memang harus ada apa ya? Kalau dalam konteks negara kan kita bilangnya harus ada jiwa kenegarawanan misalnya gitu kan, lo harus berlapang dada gitu kan. Nah kalau dalam konteks sepak bola tuh ada hal-hal yang seperti itu. Karena memang ketika lo bikin suatu pembinaan, mungkin yang akan memetik hasilnya bukan ketika lo yang jadi pimpinannya. Itu dia. Idealnya cara memulai gimana emang? Idealnya gimana cara memulai itu? Karena selama ini mungkin gue sepakat dengan lo sih. Yang metik itu kan mungkin ketum 2-3 selanjut lo gitu bang. Tapi gimana cara memulainya? Ya gimana ya? Kayak Ini pertanyaan yang gak susah jawaban. Kalau misalnya ya, gue juga tidak sepakat amat lah sama apa yang namanya GBHN gitu ya, garis besar haluan negara dalam konteks pemerintah gitu. Kan banyak yang bilang, ayo balik lagi bikin GBHN gitu. Ya GBHN versi sepak bola tuh gue rasa ya kayak tadi gue bilang perlu ada. Ya, perlu ada. Ini yang jadi blueprintnya sepak bola Indonesia. Gitu. Lo lihat aja apa yang dilakukan sama Jepang. Gue tidak merasa bahwa JFA itu apa Federasi Sepak Bola Jepang itu juga orang yang jadi apa chairman-nya juga berkuasa sangat panjang. Gue nggak tahu ya, gue belum ngecek. Cuman kan mereka ada semangat tadi itu loh. Yeah. Semangat bahwa ini untuk kita, sepak bola kita, untuk negara kita. Walaupun mungkin ini kayak lo nanam pohon lah, lo nanam pohon kecil gitu kan. Lo tahu yang ketika pohonnya udah gede nanti mungkin lo udah mati gitu kan. Yeah. Cuman kan kalau lo nggak punya jiwa kebangsaan tadi, lo nggak akan mulai nanam pohon. Menurut gue di sepak bola nasional juga sama. Ya, jadi kita semangat terus sepak bola sih, bukan kepentingan pribadi. Iya betul. Itu dia yang susah kan. Penutup 2026 bang. Iya. Apa yang kita bisa harapkan dari timnas kita menuju ke Piala Asia 2027? Apa yang kita bisa harapkan ya? Ya satu, kita lihat siapa pelatih timnasnya. Kedua, kita mau lihat apa planning PSSI untuk timnas kita ke depan. Apakah masih dengan short term solution yaitu naturalisasi, atau ada cara lain. Tapi gue gak merasa kalau short term itu ada yang lain sih gitu. Yang berikutnya adalah ya itu sih, gue mau lihat bagaimana kompetisi sepak bola kita yang secara domestik secara nasional ini bisa lebih bagus lagi. Kalau lo tanya parameter bagusnya apa, ya tiap orang punya ukuran yang berbeda-beda lah. Cuman menurut gue yang namanya sepak bola itu kan ini ya, itu tuh selalu mengecewakan lo sebenarnya ya, sebagai penonton, sebagai supporter. Tapi lo nggak pernah bisa kabur dari situ. Yeah. Ya, lo pasti akan balik nonton lagi, akan balik ngomong lagi. Kita ngomongin pembinaan, ngomongin dan lain sebagainya itu kan udah berbusa-busa berkali-kali gitu kan. Mungkin kita bosan ngomongnya, orang bosan juga dengernya. Tapi kita tetap aja ngomongin terus kan. Lo ngundang gue datang, tetap aja gue datengin ngomongin. Ini dinamika yang di luar sepak bola yang inilah bikin apa ya? Iya. Bikin seru lah. Iya, gitu. Bikin seru lah. Okay. Dan yang menarik lagi nih sebetulnya perebutan PSSI di daerah. Itu juga mungkin akan berpengaruh ke pembinaan juga sih bang, menurut gue. PSSI daerah maksudnya? Asprof. Oh Asprof ya, oh iya. Asprof ini kan lagi rame kan? Iya, walaupun betul. Belum ini. Iya itu juga, ya itu kan lagi-lagi kalau ngomongin Asprof itu kan bukan urusan bola, itu urusan politik kan. Makanya politik sama bola tuh tidak bisa dipisahkan lah. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa kick politics out of football, jadi jangan menyatukan politik dan sepak bola, itu cuma orang-orang yang sebenarnya sedang berpolitik sepak bola. Politik praktis mungkin bang yang harus ditendang. Politik praktis itu maksudnya memakai itu buat elektoral ya? Nggak bisa ditendang juga, nggak bisa. Dan menurut gue selalu terjadi ya? Akan selalu terjadi. Tinggal masalah gimana stakeholdersnya, supporter atau fansnya punya kesadaran politik tadi, gitu. Karena ya
yang namanya politik itu kan semua orang itu sebenarnya punya potensi yang sama. Jadi misalnya, let's say ada politisasi, ada politisi mau mempolitisasi supporter sepak bola. Ya sebenarnya supporter sepak bolanya kan bisa mempolitisasi balik. Ya lo bargain aja. Iya. Ya gitu. Dan itu sehat, menurutku sehat. Dan itu juga terjadi di belahan bumi manapun kok. Gak cuma Indonesia. Gak cuma Indonesia. Makanya gue bilang, kalau ada yang bilang jangan menyatukan sepak bola dan politik, besar kemungkinan yang ngomong gitu adalah orang yang sedang mempolitisasi sepak bola biar gak digangguin. Pakar sepak bola dan geopolitik Bapak Gerjaan. Thank you Bang udah main. Thank you. Kita ngobrol lagi. Thank you Bang ya. Thank you.